Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Maulana Siddiq dengan NIM 19830424 dan teman saya Darwis DP Hermawan dengan NIM 19830440. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pakar untuk menentukan jenis penyakit yang disebabkan oleh nyamuk dengan algoritma forward chaining menggunakan Python. Yang pertama yaitu bagian yang menjelaskan tentang teori algoritma akan dijelaskan oleh Darwis DP Hermawan. Dipersilahkan. Di sini untuk pengertian algoritma yang digunakan, satu, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang mempunyai kemampuan untuk membuat perangkat lunak komputer memiliki kecerdasan, sehingga perangkat lunak dapat melakukan tingkah laku cerdas yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan memungkinkan komputer untuk berpikir dan menarik kesimpulan yang berguna bagi dunia di sekitar. Menurut Kusrini, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia disebut cerdas. Kecerdasan atau kepandaian itu didapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu, agar perangkat lunak yang dikembangkan dapat mempunyai kecerdasan, maka perangkat lunak tersebut harus diberi suatu pengetahuan dan kemampuan untuk menalar dari pengetahuan yang telah didapat dalam menemukan solusi atau kesimpulan layaknya seorang pakar dalam bidang tertentu yang bersifat spesifik. 2. Expert sistem atau sistem pakar. Selama beberapa dekade terakhir, sistem pakar telah menjadi pakar praktek yang utama dari riset AI. Ada banyak sistem yang berguna dalam hampir setiap bidang operasional di seluruh dunia, mulai dari gadget sederhana seperti handphone sampai robot-robot dalam industri, manufaktur, dan medis. Menurut Babilo, dalam AI, Agile sistem pakar adalah program-program yang memberi saran secara otomatis yang mencoba untuk meniru proses-proses berpikir dan pengetahuan dari ahli-ahli untuk meraih sasaran dari masalah tertentu. Sebuah sistem pakar adalah program komputer cerdas yang menggunakan pengetahuan dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang cukup sulit membutuhkan kepakaran manusia untuk solusinya. 3. Metode forward chaining. Algoritma forward chaining adalah satu dari dua metode utama reasoning pemikiran. Ketika menggunakan inference engine, mesin mengambil keputusan dan bisa secara logis dideskripsikan sebagai aplikasi pengulangan dari modus ponens. Satu set aturan inferensi dan argumen yang valid. Lawan dari forward chaining adalah backward chaining. Forward chaining mulai bekerja dengan data yang tersedia dan menggunakan aturan-aturan inferensi untuk mendapatkan data yang lain sampai sasaran atau kesimpulan didapatkan. Mesin inferensi yang menggunakan forward chaining mencari aturan-aturan inferensi sampai menemukan satu dari ascendent, dalil, hipotensi, atau klausul if-then yang benar. Ketika aturan tersebut ditemukan, maka mesin pengambil keputusan dapat membuat kesimpulan atau konsekuensi yang menghasilkan informasi tambahan yang baru dari data yang disediakan. Mesin akan mengulang melalui proses-proses ini sampai sasaran yang ditemukan. Forward chaining adalah konsep utama dari pemikiran yang dikendalikan oleh data, yaitu pemikiran yang mana fokus perhatiannya dimulai dari data yang diketahui. Forward chaining bisa digunakan dalam agen untuk menghasilkan atau kesimpulan dari prosesi-prosesi yang datang.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma yang kami terapkan di program kami. Yang pertama, program akan dimulai dari pasien menginputkan nama, lalu akan muncul kata sapa, yakni halo, sesuai dengan nama pasien yang diinputkan. Lalu pasien akan menginputkan gejala-gejala yang dia rasakan, dan program kami akan menampung gejala-gejala tersebut dan memprosesnya dengan algoritma forward chaining. Lalu program kami akan mendiagnosa dari gejala-gejala yang disampaikan pasien tersebut dan akan menghasilkan dan akan memunculkan penyakit apa yang sedang diderita oleh pasien. Selanjutnya kami akan saya membangun. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan membangun aplikasi ini. Di sini kami hanya menggunakan text editor dari Python dan kami tidak menggunakan GUI. Yang pertama, kami mengumpulkan data-data berupa jurnal yang kami ambil dari Google Scholar. Dan jurnal yang kami ambil minimal yaitu Sinta 3. Jurnal yang pertama kami ambil yakni jurnal tentang kedokteran, tentang penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Di antara penyakit-penyakit tersebut yakni berikut, yakni data yang kita ambil dari jurnal, data dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh setiap penyakit yang ditimbulkan dari nyamuk. Yang pertama yakni chikungunya. Gejala yang pertama yakni demam, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, mual, muntah, ruam, menggigil, nafsu makan menurun, dan lemas. Selanjutnya yaitu demam kuning, malaria, Zika, dan DBD. Dari setiap gejala yang dirasakan oleh pasien, dari setiap penyakitnya itu berbeda-beda. Nah, dari situ kita bisa menggunakan forward chaining dari situ kita bisa menggunakan sistem pakar untuk mengetahui dari gejala-gejala yang diderita pasien, penyakit apa yang sedang diderita. Selanjutnya kami membuat flowchart guna mempermudah saat pembuatan program dan mencocokkan algoritma yang akan kami gunakan. Dan selanjutnya kami membuat procedure code dan lalu membuat program. Berikut adalah program yang kami buat, yaitu sebagai berikut. Dan di sini kami menggunakan perulangan while guna untuk saat pasien salah memasukkan diagnosa atau salah mencocokkan gejala, ia dapat mengulang program tersebut. Dan di sini juga kami menerapkan sistem clear guna untuk membersihkan lembar diagnosa yang ditampilkan di layar agar si pengguna tidak bingung melihat diagnosa yang kami berikan.
Saat program ini kami run, akan muncul seperti ini, lembar pertanyaan seperti ini. Yang pertama, program ini akan bertanya tentang nama pasien. Coba kita inputkan nama pasien. Nah, di sini maksud saya dia akan mencapa halo Darwis. Lalu timbul pertanyaan apakah Anda ingin melakukan diagnosa. Di sini kita hanya bisa memasukkan Y atau N. Setelah kita pencet Y, gejala pertama akan dimunculkan oleh program kami. Nah, pasien di sini akan mencocokkan gejala-gejala yang dia derita dengan gejala-gejala yang kami suguhkan. Bila mana cocok dengan gejala yang pertama, kita jawab Y. Di sini program kita akan langsung memberitahu gejala apa yang sedang kita atau penyakit apa yang sedang kita alami. Nah, yang pertama yaitu cikungunya.